Kok nggak mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Dea Yunia dari kelompok 5 ingin membawakan tentang letter of credit. Untuk memenuhi tugas UAS kami logistik ekspor impor, ada teman saya Yuismi Wulan, Epilia Yudana, saya sendiri dengan Farisa Dea Yunia, Muhammad Lutfi Noval, M. Uday Muklisin, dan Randy Ferdinand. Kok nggak bisa? Pengertian letter of credit menurut para ahli. Menurut Kasmir 2005, letter of credit tidak hanya sebagai jasa bank, tetapi juga memiliki manfaat sebagai problem solving terhadap pihak importer atau pembeli dan penjual atau eksportir dalam perdagangan internasional. Selain itu juga berfungsi sebagai penjamin kelancaran pembayaran dalam pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kedua belah pihak, importer dan eksportir. Hartono. Perbedaan pendapat dengan Hartono mengartikan letter of credit sebagai alat yang dikeluarkan oleh bank. Tentu saja alat atau surat yang dikeluarkan sesuai permintaan pihak pembeli. Jika pihak bank menyetujui dan syarat yang diajukan pembeli sesuai syarat, maka pihak bank akan mengeluarkan surat tersebut. Pembayaran letter of credit dapat dibayarkan sesuai dengan jenis vessel yang telah ditentukan dalam letter of credit. Ada pembayaran vessel, time bill exchange, dan vessel bill of exchange payable on demand. Menurut A.C. Warsidi, sedangkan A.C. Warsidi mendefinisikan LC adalah kesepakatan disesuaikan dengan jenis yang dibuat oleh bank, di mana pembuatan letter of credit yang sudah disepakati tidak boleh membatalkan secara sepihak, ada syarat dan aturannya. Kemudian ada menurut Amir. Letter of credit menurut Amir, LC adalah surat yang dikeluarkan oleh bank yang dibuat berdasarkan permintaan importer, di mana permintaan berhak menarik vessel-vessel yang bersangkutan sesuai dengan surat yang sudah disepakati bersama. Amir 1996 juga menyebutkan bahwa LC memuat isi surat itu menyatakan bahwa eksportir menerima LC diberi hak oleh importir untuk menarik vessel, surat perintah untuk melunasi hutang, atau importir bersangkutan untuk jumlah uang yang disebut dalam surat itu. Di mana bank yang ditunjuk sebagai penjamin eksportir vessel yang ditarik dengan catatan sesuai memenuhi semua syarat yang telah dicantumkan dalam surat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kesimpulan pengertian letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Letter of credit merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor-impor yang dikirimkan oleh penerima letter of credit. Syarat-syarat letter of credit yakni 1. Dokumen yang dikirimkan eksportir harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah tertulis dalam letter of credit. 2. Letter of credit diterbitkan oleh bank dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Dalam hal ini letter of credit disebut juga sebagai dokumentari kredit. Dokumen yang harus disiapkan untuk layanan letter of credit yaitu bill of lading atau airway bill, faktur tagihan, asuransi, packing list, dan certificate of inspection.
dalam ekspor menggunakan LC. Sales Contract Process. Sales Contract adalah dokumen surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importer. LC Opening Process. LC adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importer. Cargo Shipment Process. Waktu penting ini dari proses ini adalah dokumen pengkapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan oleh importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Yang keempat ada Shipping Document Negotiation Process. Proses ini adalah proses pengulangan dokumen pengkapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importir. Fungsi-fungsi LC yaitu 1. Meminimalkan risiko perdagangan lintas negara. 2. Pembeli bisa menentukan kapan waktu pembayaran. Apakah ingin langsung dibayarkan atau ditangguhkan terlebih dahulu. 3. Pembayaran LC oleh bank hanya terjadi apabila pihak pembeli dan penjual sama-sama telah mencapai kesepakatan. Tahap-tahap untuk memperoleh letter of credit. 1. Eksportir dan importir wajib melaksanakan perjanjian transaksi dengan bukti pengadaan kontrak jual beli. 2. Importir yang akan mengajukan pengadaan letter of credit pada pihak bank. Bank ini yang akan menerbitkan letter of credit tersebut. 3. Bank penerbit atau using bank akan menyampaikan letter of credit milik importir pada bank penerus atau using bank bersamaan dengan dokumen-dokumen yang berlaku sebagai syarat. 4. Bank penerus akan memberikan letter of credit pada eksportir. 5. Eksportir pun bisa memulai mengirimkan barang pada importir. Setelah itu, eksportir akan memperoleh bukti pengiriman. 6. Bukti pengiriman itu disampaikan oleh eksportir ke bank penerus supaya eksportir bisa meraih pembayaran. 7. Bank penerus akan memberikan pembayaran atas transaksi ke eksportir setelah memastikan dokumen sudah sesuai dengan syarat dan valid. 8. Setelah pembayaran ke eksportir, bank penerus menyampaikan bukti bayar pada bank penerbit letter of credit, sehingga bank penerus akan mendapatkan biaya pengganti setelah membayar dana ke eksportir. 9. Bank penerbit akan menyampaikan pada importir mengenai dokumen bukti pembayaran letter of credit yang telah disampaikan. Terakhir, 10 akan membayarkan dana pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan. 4. Tahapan utama dalam ekspor menggunakan letter of credit. 1. Sales contract, yaitu dokumen surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, sehingga harga, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC pada bank. Contohnya promo, inquiry, offer sheet, order sheet, sales contract, sales confirmation. 2 adalah letter of credit opening process, yaitu jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir, melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. 3. Cargo shipment process. Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. 4. Shipping dokumen, negosiasi proses. Proses ini adalah proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importir. Jenis-jenis letter of credit revocable. Jenis letter of credit yang pertama ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank penerbit
tanpa harus menunggu persetujuan dari penerima atau beneficiary. Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. Yang kedua, irrevocable. Berbeda dengan jenis yang pertama, letter of credit irrevocable, dapat dilakukan perubahan serta pembatalan namun harus dengan persetujuan semua pihak yang terkait. Apabila ada pihak yang tidak setuju, maka pembatalannya tak dapat dilakukan. Back-to-back LOC atau letter of credit merupakan jenis letter of credit yang menggunakan perantara sebagai beneficiary sehingga pihak bank perlu membuka letter of credit kepada penerima barang yang sesungguhnya. Syaratnya adalah dengan memberikan jaminan berupa letter of credit dari negara asal pengiriman barang. Yang keempat ada revolving letter of credit. Jenis letter of credit yang satu ini dapat dipakai berkali-kali oleh penerima dan pengirim yang sama, namun bisa juga dipakai untuk transaksi yang berbeda. Biasanya, letter of credit ini digunakan oleh pihak-pihak yang sudah rutin melakukan kegiatan ekspor dan impor. Untuk yang kelima ada unrestricted LOC atau letter of credit. Letter of credit yang membebaskan pengguna untuk melakukan negosiasi di bank manapun tanpa ada pembatasan dan pengecualian. 6. Side letter of credit. Side letter of credit merupakan jenis letter of credit yang mengharuskan pemilik barang melakukan pembayaran secara langsung ketika mengajukan letter of credit. 7. Usance letter of credit. Sistem pembayaran pada usance letter of credit hanya dapat dilakukan pada bank tertentu dan harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum di dalam dokumen. Jadi transaksi menjadi sangat terbatas. Yang kedelapan ada red clause letter of credit. Red clause letter of credit merupakan jenis khusus yang memberikan dana kepada eksportir sebelum barang diberangkatkan dari negara asal. Bank yang memberikan dana bukanlah bank penerbit letter of credit, melainkan bank lain yang sudah diberi kuasa oleh penerbit. Untuk kelebihan L letter of credit, eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Importir juga mendapat jaminan bahwa barang akan diterima. Pembayaran yang dilakukan oleh importir juga akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam letter of credit. Tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Kemudian importir berhak untuk tidak melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajibannya sesuai yang tertera pada letter of credit. Selanjutnya, importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada letter of credit. Dan pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Dan selanjutnya kekurangan dari letter of credit. Di balik kelebihannya, letter of credit juga memiliki beberapa kekurangan yang membuat eksportir dan importir enggan menggunakan metode ini. Yang pertama, importir harus menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Kemudian yang ketiga, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Contoh dari LC. Dari penjabaran di atas, sekiranya sudah memahami sedikit tentang LC, letter of credit. Berikut adalah contoh letter of credit dalam dunia bisnis. Sebuah perusahaan yang menjalankan usaha batu alam sebagai seorang importir yang berasal dari Yogyakarta. Ia pun ingin membeli alat berat di pihak yang lokasinya ada di Eropa. Pihak Y yang menerima
pesanan dari X menyadari bahwa pihak X merupakan importir baru. Maka demi keamanan pembayaran, pihak Y menawarkan menggunakan letter of credit. Jika Y setuju, bisa mendaftarkan diri ke bank sebagai pembayar letter of credit. Pihak bank pun akan memproses semua kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, terutama bagi importer pemula. Itulah ulasan singkat tentang pengertian letter of credit. Semoga sedikit ulasan ini memberikan sedikit pemahaman. Siapa tahu di antara kalian yang membaca artikel ini kelak ada yang berkecimpung di dunia ekspor impor. Sukses, baik sebagai reseller maupun distributor. Kesimpulan, letter of credit merupakan salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Metode ini diyakini paling aman bagi pihak importir dan eksportir karena sama pembayaran akan ditangguhkan oleh pihak bank. Dengan begitu, eksportir dapat menerima pembayaran tanpa perlu menunggu berita dari luar negeri setelah barang datang. Sedangkan importir tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menerima barangnya. Ada beberapa jenis LC tergantung pada jenis pasar dan solusi pembayaran yang ditawarkan. Contohnya, ada yang surat kredit yang dapat dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan ada yang tidak dapat dibatalkan. Ada yang dapat dipakai berulang kali untuk transaksi yang berbeda. Ada yang memberikan jangka waktu pembayaran pada eksportir, ada jenis surat kredit dengan klausa khusus dan sebagainya. Dalam melakukan metode pembayaran LC ada beberapa pihak yang terlibat, seperti importir, eksportir, opening bank, advising bank, dan paying bank. Lalu ada sejumlah dokumen yang perlu diserahkan demi kelancaran pembayaran. Salah satunya adalah bill of lading dan commercial invoice. Pembayaran transaksi antar negara ini memang terlihat cukup kompleks. Karena itu, pastikan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk transaksi. Misalnya dengan membuat dan mencatat faktur komersial di online pajak. Sebagai aplikasi penyedia jasa perpajakan mitra resmi DJP, online pajak memiliki fitur yang memudahkan pelaku usaha untuk membuat faktur komersial secara digital. Tidak hanya membuat, tetapi juga mengirimkannya pada lawan transaksi. Dengan begitu, pengelolaan faktur menjadi lebih rapi. Selain membuat faktur, pelaku usaha juga dapat membuat faktur pajak dan mengelolanya di online pajak. Pelaku usaha juga dapat membayar dan melaporkan pajak usahanya dengan lebih mudah. Semua dalam satu aplikasi saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewati by WA, by group, atau bisa japri Pak ke kita Pak. Namanya sudah jelas ada di grup semua. Terima kasih.